Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, kami dari kelompok 20. Saya Putu Pokusan Giri Wiguna dengan NIM akhir 048 dan rekan saya. Saya Narendra Wisnu Acaraka dengan NIM akhir 046. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan paper clustering dengan judul Advancing Towards Sustainable Retail Supply Chain, AI Driver Customer Segmentation in Superstore. Pertama untuk latar belakangnya, dalam lanskap retail yang cepat berubah, Superstore semakin mengandalkan strategi berbasis data untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memaksimalkan pendapatan. AI telah merevolusi sektor retail dengan cara meningkatkan pengambilan keputusan bisnis. Studi ini berfokus pada potensi transformatif segmentasi konsumen berbasis AI di sektor retail. Data ini menerapkan tiga kerangka kerja. Yang pertama, resensi, yakni mengukur sudah berapa lama sejak pembelian terakhir pelanggan. Frekuensi, yakni melacak seberapa sering pelanggan melakukan pembelian dalam periode tertentu. Dan terakhir adalah monetary value, di mana melihat nilai total jumlah yang dihabiskan pelanggan dari waktu ke waktu. Dengan segmentasi pelanggan menggunakan metrik RFM, supporter dapat mengidentifikasi dan menargetkan perilaku konsumen yang berkelanjutan. Wawasan ini dapat mengoptimalkan rantai pasokan untuk mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi energi, seperti melalui peramalan permintaan yang lebih baik untuk manajemen inventaris yang lebih tepat. Untuk datasetnya di sini menggunakan dataset Superstore Sales Dataset, di mana dataset ini dipilih karena ekstensif dan beragam yang menawarkan wawasan mendalam tentang perilaku pelanggan. Di sini terdiri dari 51.290 baris dan 21 kolom yang tertera pada PowerPoint. Kemudian untuk metodologinya, di sini menggabungkan tinjauan literatur sistematis atau SLR dengan pendekatan kuantitatif, menganalisis dataset transaksi Supercell global dari tahun 2011 hingga 2014 yang terdiri dari 51.290 baris dan 21 kolom. SLR yang mengikuti pedoman Prisma mengevaluasi 71 artikel untuk mengidentifikasi tren dalam analisis data Superstore. Penulis menerapkan 5 teknik clustering berbasis Python pada RFM untuk segmentasi, yakni pertama menggunakan clustering RFM score binding, kedua menggunakan segmentasi density based special clustering of application with noise atau DB-scan. Selanjutnya yang ketiga menggunakan k-mean clustering, yang keempat menggunakan mean shift clustering, dan yang terakhir menggunakan hierarchical clustering atau agglomerative. Dan ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, adapun hasil dari pembahasannya, yakni untuk yang RFM score binning, di metode ini itu membagi pelanggan menjadi 4 segmen berdasarkan kuartil dan menjadikannya kuat terhadap outlier. Nah, segmennya itu ada seperti hibernating customer, dan ini adalah pembeli yang jarang dan juga bernilai rendah yang dilakukan 94 hingga 271 hari yang lalu. Lalu ada about to sleep, yakni adalah customer yang pengeluaran dan juga frekuensinya yang sedang. Lalu ada customer needing attention, yakni customer yang pengeluaran dan juga frekuensinya sedang, tetapi tidak ada pembelian baru-baru ini. Lalu juga ada loyal customer, yakni adalah customer yang sering membeli dan menghabiskan jumlahnya signifikan. Untuk metode Cummins clusteringnya sendiri, ini mengidentifikasikan menjadi 3 cluster, yakni ada yang pertama cluster customer needing attention, yakni adalah customer yang memiliki pengeluaran signifikan dan kunjungan sering, tetapi tidak ada pembelian baru-baru ini. Lalu ada about to sleep, jadi pengeluaran rendah dan juga kunjungan yang jarang. Lalu ada last customer, jadi adalah customer yang pengeluarannya sangat rendah dan kunjungannya pun jarang, yang dilakukan sudah lama sekali. Lalu untuk yang mean shift clustering sendiri, ini menghasilkan 3 cluster, yakni hibernating customer, yaitu adalah pembeli yang jarang dan juga sudah lama. Lalu ada at risk atau yang berisiko, yakni customer yang menghabiskan sedikit dan belum membeli baru-baru ini. Lalu juga ada potensial loyalis, yakni adalah customer dengan frekuensi dan pembelian baru-baru ini yang menjanjikan. Lalu untuk yang metode hierarchical atau agglomerative clustering, ini mengidentifikasi menjadi 2 segmen,
Jadi ada yang hibernizing customer, ini adalah pembelian yang jarang dan juga bernilai rendah. Dan juga ada customer needing attention, yakni customer yang pengeluarannya menjanjikan dan pembelian yang sering, tapi bukan kunjungan baru-baru ini. Lalu untuk yang metode dibiskan sendiri atau di business clustering, ini mengidentifikasikan dua klaster utama dan juga satu kelompok noise. Adapun dua klaster utama yakni promising recent customer, yakni adalah pelanggan baru-baru yang menjanjikan seperti kunjungan baru-baru sering dan juga pengeluarannya sedang. Lalu yang kedua ada hibernizing customer, yakni adalah customer yang baru dan juga frekuensinya itu yang buruk. Dan lalu ada noise group atau kelompok noise, yakni adalah customer yang tidak masuk ke dalam cluster utama. Nah, perbandingannya dari beberapa metode tersebut seperti Cummins itu populer karena kesederhanaannya dan juga kecepatannya. Cummins sendiri efektif untuk cluster berbentuk bola atau terpisah dengan baik. Namun kekurangannya adalah sensitivitas terhadap noise dan juga outlier dan keharusannya untuk mengidentifikasikan jumlah cluster atau K di awal. Lalu untuk mean shift sendiri, metode ini secara otomatis menentukan jumlah segmen. Dalam studi ini kita mendapatkan 3 segmen dan mampu menemukan klaster dengan bentuk yang kompleks atau non-linear. Eh, Tantangan utama dari ini adalah memilih parameter bandwidth yang sesuai dan secara komputasi mahal untuk dataset yang lebih besar. Lalu untuk yang hierarchical clustering itu berguna ketika struktur cluster itu tidak diketahui dan tidak diperlukan asumsi awal mengenai jumlah cluster. Metode ini menghasilkan 2 cluster dalam perbandingan ini, tetapi kinerjanya dapat menurun pada dataset yang lebih besar karena biaya komputasi yang tinggi dan juga kesulitan menangani noise. Untuk debuskan sendiri, metode ini unggul dalam mengidentifikasi cluster dengan bentuk sembarang dan juga kuat terhadap outlier karena secara eksplisit itu membedakan titik noise dan juga dari titik clusternya. Namun, performanya sensitif terhadap pemilihan parameter seperti apps atau min sample. Jadi kesimpulannya adalah pemilihan pendekatan clustering itu dapat disesuaikan untuk strategi pemasaran yang sesuai. Lalu segmentasi seperti pelanggan setia dengan pembelian produk yang ramah lingkungan, frekuensi tinggi, memungkinkan superstore itu untuk memfokuskan manajemen inventaris pada barang yang berkelanjutan sehingga mengurangi kelebihan stok dan juga limbah. Nah, wawasan dari segmentasi pelanggan itu juga membantu praktik berkelanjutan dengan memungkinkan perencanaan rute yang lebih baik dan penimbangan produk hijau yang ditargetkan, sehingga mengurangi emisi transportasi. Adapun keterbatasan pada studi ini meliputi penggunaan dataset yang lama, yakni di tahun 2011 hingga 2014, dan juga kriteria penyaringan yang ketat untuk SLR. Sehingga ke depannya di penelitian masa depan disarankan untuk memperluas tinjauan, lalu juga menyertakan faktor eksternal seperti musiman dan persaingan, dan menyelidiki penyebab pola pembelian yang lebih dalam. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.